Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Salsabila dengan NPM 182103044, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah, serta dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Badan Hukum sebagai Subjek Hukum. A. Definisi badan hukum sebagai subjek hukum. 1. Subjek memiliki kata dari Belanda yaitu kata reich subject, dan dalam bahasa Inggris memiliki kata law of subject. Dalam kedua kata ini memiliki arti sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek di sini memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum keperdataan. Secara prinsipil dibagi menjadi 3. 1. Manusia pribadi adalah makhluk hidup yang memiliki akal, perasaan, dan mati, sedangkan badan hukum tidak memiliki. Yang kedua, manusia pribadi dapat kawin dan memiliki keturunan, sedangkan badan hukum tidak memiliki. Dan yang terakhir, manusia pribadi dapat memiliki ahli waris, sedangkan badan hukum tidak. Kedua, badan hukum. Subjek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pada umumnya. Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan pribadi para anggotanya. B. Landasan dan konsep yuridis. Badan hukum ketentuan dalam KUH Perdata sangat sederhana, di mana hanya terdapat 13 pasar dimulai dari pasar 1653 sampai 1665 KUH Perdata. Di Belanda, ketentuan badan hukum telah diatur dalam buku 2 BW dan NBW, di mana di dalamnya terdapat 404 pasal tentang badan hukum yang terdiri dari 8 bab. 1. Adanya harta kekayaan sendiri. Badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dengan harta kekayaan pribadi, anggota, dan pendirinya. Yang kedua, adanya tujuan tertentu. Tujuan ini biasanya bukan dari anggota pribadi atau pendirinya, melainkan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban melakukan sendiri usaha mencapai tujuannya yang bersifat komersil dan ideal. Yang ketiga, adanya kepentingan sendiri. Jika badan hukum memiliki kepentingan sendiri, itu adalah merupakan hal yang sangat wajar, yang bersifatnya subjektif dan dilindungi oleh hukum. Yang keempat, adanya organisasi yang teratur. Badan hukum adalah satu kesatuan organisasi bentukan manusia yang berdasarkan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat kelengkapannya. Alat perlengkapan tersebut merupakan pengurus badan hukum yang mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam anggaran di atas. D. Klasifikasi badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberikan hak dan kewajibannya seperti manusia pribadi. Badan hukum berdasarkan eksistensinya dibagi menjadi 3 macam. 1. Badan hukum yang dibentuk oleh pengusaha seperti badan pemerintahan perusahaan negara. Yang kedua, badan hukum yang dikuasai oleh suatu pemerintah seperti perseroan terbatas, dan yang ketiga badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Hukum keperdataan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, badan hukum memenuhi laba. Yang kedua, badan hukum memenuhi kesejahteraan. Dan yang ketiga, badan hukum bertujuan bersifat ideal di bidang sosial. Klasifikasi hukum perdata dibagi menjadi 2. Yang pertama ada badan kenegaraan, ada MPR, DPR, dan MA. Dan yang kedua ada badan hukum privat keperdataan, antaranya ada PT, firma, CV, MAI, dan koperasi, serta yayasan. Dan ada juga perhimpunan, perseroan terbatas, firma, persekutuan kominditer, MAI, koperasi, dan yayasan. Kesimpulannya, badan hukum subjek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum. Syarat-syarat pembentukan badan hukum dibagi menjadi 4, adanya harta kekayaan sendiri, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur. Dilihat dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum diklasifikasikan dalam badan hukum publik.
Berikut presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.